Oke, mudah-mudahan udah pada sholat semua. eh saya start recording dulu ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah lagi. eh Minggu lalu kita gagal, tapi ya lumayan, agak kebuka dikit. Saya share screen dulu. Oke, udah share screen. Ini saya minimalin, biar ada gampang. Ini taruh mana ini ya? Taruh bawah sini lah. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Oke. Sekarang saya akan coba pendekatan lain buat ngajarin. Tapi buat yang belum pernah sama sekali mainan data science, sarannya sih pakai Orange. Oke, kalau pakai Orange paling gampang lihat di channel YouTube saya. Ada banyak, jadi kuliah-kuliah yang lalu yang pakai Orange, kalau ingat itu akan direkam dan diupload. Coba Mono Center, Orange, Orange. Orange, susah banget sih. Jadi ada banyak eh, kuliah pakai Orange ini, bisa dilihat di Mono Center ini ya. Oke, pakai Orange ini. Jadi nanti bisa kelihatan langkah-langkahnya, oke, cara-caranya. Yang penting dari ujungnya ini semua adalah bagaimana kita melakukan klasifikasi sama melakukan prediksi ke depan sih. Intinya itu. Kalau hari ini, teknik-teknik ini kita mengenal dengan nama machine learning sih, termasuk yang nanti Python mau diajarin machine learning, kategorinya kategori machine learning. Dan sekarang yang lagi naik banget adalah LLM. Nggak masuk, saya ketur nggak masuk final. Lalalala. Ya udah, namanya juga usaha ya. Iya, Pak Prof, aman. Apapun yang kita kerja ini urusan ini hackathon dan teman-temannya ya. Finalnya Ono yang jadi ini soalnya. Untung kagak masuk final. Kalau masuk final gue yang berabe, susah urusannya. Boleh datang nggak, Pak Prof? Boleh datang Boleh, nggak, Pak? kayaknya boleh deh. Kayaknya Boleh boleh ya. di Mulia ya. Iya, kemarin eh saya diundang sih, Prof. Tadi iya, iya. diundang sama ininya, cuma kan nggak masuk final. Tapi Ya, boleh datang. kayaknya sih boleh datang untuk nonton ya. Nanti ke Iya. Pak Prof juga lah. Belum pernah ketemu Pak Prof. Oh iya sih. Nanti kalau mereka tahu ada mahasiswa gue, nanti kan gue dicoret jadi juri sebenarnya. Iya, makanya saya Enggak sih. ini Enggak sih, kayaknya tenang aja. kayaknya ini Pak Prof salah ini kalah value creation. Kita realistik Oh, soalnya nggak sampai triliunan. oh iya. Value creation-nya kita realistiskan gitu sesuai dengan tahunan budget yang tersedia. Walah, ya udah nggak apa-apa. Hmm. Tapi kalau boleh saran gini, karena sudah ngerjain itu, eh kalau boleh saran itu dijadiin buku atau jadiin jurnal. Cuman kalau mau jadi jurnal atau publikasi harus dibersihin dari data-data yang sifatnya rahasia. Jadi kita analisa data lagi, tapi yang rahasianya dibuang-buangin. Soalnya ini urusannya kan minyak ya. Jadi kan banyak yang rahasia dibuang-buangin. Jadi kita ambil ininya aja, ambil yang barunya bisa jadi jurnal, jadi buku. Kalau bisa jadi jurnal, jadi buku, itu bisa menggantikan skripsi gitu. Jadi skripsi udah nggak Eh, iya sih Prof. Cuma besok ini kan tetap disuruh submit paper untuk di di mana? show Oh di gitu. jadi Ah, kemarin itu itu submit papernya harus ke jurnal atau nggak? enggak, jadi masuk ke repositori asal Kamigas untuk data science. Tapi bisa Oh, dibuat jurnal Prof, bisa di kan oke. tinggal masking nama-nama reservoirnya aja. Oh ya udah, ya udah, Heeh. ya Nanti udah. saya mau publish juga Jadiin di jurnal. ResearchGate Prof untuk Jadi caranya masukin jurnal gini ntar. Oke, masuk ke chat GPT atau masuk ke ya lah, salah ngetik lagi. Chat GPT. Oke. Ini tadi saya nerangin di kuliah yang sebelumnya juga soal ginian sih ya. Jadi nanti eh eh, cari jurnal yang cocok untuk machine learning
di eh, oil and gas. Gitu. Oke. Nanti dia ngasih saran kan jurnalnya kemana aja. Coba cek di jurnal-jurnal itu yang kira-kira bisa masuk yang mana. Ini ada ini apa? Masih. Oh, ada jurnal namanya itu langsung ya. Mesin ini gas exploration. Ini ada Iya, Prof. Masuknya ke ResearchGate itu memang, Prof. ResearchGate mah. Public. ResearchGate kan kayak repositori, bukan jurnal benernya itu mah. Iya. Iya, sebenarnya Ah, kemarin itu mau disubmit ke AAPG, Prof. American ah. Association Petroleum Geology, cuman waktu mau submission itu kita belum ready untuk go live-nya. Aplikasinya belum ada API-nya. Jadi baru result, tapi belum kita match sama API untuk yang web based untuk di Office gitu. Jadi nggak kita submit dulu. Walah, Eh, sebenarnya eh, paper jurnalnya nggak peduli gituan sih sebenarnya. iya. Tapi Jadi nanti kalau paper rilis biasa nggak bisa ya, Prof. Karena kalau yang SKK kan mensyaratkan tetap harus ngirim paper meskipun nggak masuk final gitu ya, semifinalis doang kemarin. Jadi posternya udah ready, papernya lagi ongoing sih, Prof. suaranya putus-putus. Waduh, Ya udah, dari SKK mensyaratkan harus sampai keluar webnya apa gimana? sampai keluar paper, Prof. Nanti papernya ditaruh di repositorinya mereka. Tapi papernya paper jurnal bukan? Eh bukan, paling nanti kalaupun jurnal yang bikin asal kami gas, Prof. Paper paper presentation biasa aja sih, paper Oh, itu mah teknik paper technical buat paper. jangan itu dikerjain. Hmm. Yang buat Hmm. SKK migas dikerjain. Tulis ulang jadiin paper jurnal. Nama lu Oke. masuk. Soalnya kalau namanya nggak masuk, nggak bisa diklaim jadi skripsi soalnya. Oh, oke. Mungkin ini juga, Prof. Saya kebetulan udah pindah PT, Prof. Ya nggak Hitungan apa-apa. hari dapat hitungan hari bakal relocate. Jadi aksesnya juga akan hilang sih, Prof. Tapi mungkin buat untuk negara lain nanti, Prof. Enggak, gini aja. Eh, Itu data-datanya nanya sama yang lama ini boleh kita tulis sebagai jurnal nggak? Kalau nggak bisa ya udah. Kalau Oh, kalau oke. jadi nanya dulu, ini gue pengen publikasi nih, tapi nama lu gue masukin deh gitu deh negonya ya. Ini buat Iya. buat skripsi di kampus. Boleh disclosure agreement ya. Ini buat preview di kampus, datanya akan gua sanitasi, semua sanitasi. Boleh nggak jadi paper jurnal, tapi nama lu pada gue masukin. Nanti nama dosen gue masukin. Eh, Yang boleh yang bagian mananya. SKK Migas sendiri rada-rada ngerem sebenarnya. Dia nggak terlalu suka juga ngelepasin informasi sebenarnya. Orangnya kemarin ke rumah kok. Jadi kayak gitu. Soalnya kita butuh buat ini, buat skripsinya itu aja. Jadi ntar kalau buat skripsi harus nanya data mana yang boleh dilepasin, sampai sejauh mana kita boleh ngelepasin buat skripsi gitu. Kalau nggak boleh ya udah, jangan dipaksain. hmm. Cari lagi Eh, yang, Cuma ini aja, Prof. Jadi kemarin itu saya udah kan co-autornya memang ini ya, Prof ya. Eh, Advisor kita di sini. oke ya. Co-autornya mengallow saya untuk ini jadi tugas akhir sebenarnya. Cuman kalau Oh bisa boleh. boleh karena kan saya memang yang ngerjain datanya, Prof. Memang Oh, yang data nama dia ownernya harus saya. dimasukin, nama dia harus Masuk. dimasukin. Ya Untuk udah, yang besok juga sebenarnya masuk, Prof. Cuman gagal ke final jadi udah nggak apa-apa. Nanti suara lu saya masih putus, Prof. putus nyambung, kayaknya sentimen deh. Iya. Kena hack ini berarti. Iya. Jadi Eh, ini Prof udah di-allow sih sama stewardnya. Cuma mungkin ya, akan ada proses gateway-nya lagi ya untuk dapetin izin dari owner yang baru gitu nanti ya. oh iya, Sekarang kreatornya masih saya, Prof, karena saya yang create. itu aja Cuma sih. ya nanti buat TA sih, Prof. Buat tugas Ya. akhir mungkin bisa. Ya, bilangin ini buat tugas akhir sampai sejauh mana kita bisa ngelepasin informasinya gitu. Nanti papernya sebelum dilepas harus direview sama mereka juga sih. Iya, itu belum saya submit sih, Prof. Mungkin besok saya biar lewat Udah tutup. penjur. Bukan, Bro. Untuk paper rilisnya kan dari kantor nggak boleh sembarangan rilis finding Iya, sama itu, Prof. iya harus harus direview sama mereka juga. Iya, Iya, nanti ya saya normal lah itu mah. ya biasalah, Prof. Perusahaan ini. Iya, soalnya itu sensitif banget sih kayak gitu. Iya. Oke, Oke, makasih, siap. Prof.
Ya, tapi udah keren lah. Sampai level itu juga udah keren. Soalnya jarang yang bisa ikut kompetisi hackathon yang kayak gitu, jarang banget. Itu kesempatan langka banget sih. Pengalamannya oke banget. Ini buat teman-teman semua, ini SKK Migas punya hackathon buat nganalisa apa oil and gasnya apa sih? Bukan tambang kalau SKK Migas ya. Itu sumur-sumurnya lah. Pokoknya kayak gituannya lah. Mau sumurnya kayak mesinnya apa segala macam gitu. Gue sih kagak ngerti, gue bukan orang minyak soalnya. Cuman buat Anda semua, kalau mau iseng, gue kasih ininya deh. Jadi saya tanggal 16 tanggal berapa lah? Saya tuh diminta sama SKK Migas buat talk show. Nih saya masukin kalender saya ya. Saya lihat. Eh, jadi tanggal 4 besok itu final SKK Migas hackathonnya. Saya juri di sini tanggal 4 ini ya. Cuman tanggal 16 di Bandung itu ada talk show dengan SKK Migas. Jadi bentuknya diskusi, panel diskusi. Nah, untuk talk show mereka minta saya bikin slide sebetulnya. Cuman Ono kan ada kurang ajar ya. Jadi saya nggak bikin slide. Saya bikinnya buku. Mana dia? Mana dia? Bentar. Ini saking banyaknya. Ini semua bisa diambil di ini ya s.id /free OWP ebooks. Mana ya? Digital, ABCD, digital, energi. Mana digital energi teh? Oh nggak ada sih. Ruang cyber, digital energi. Cari aja ya kali ya. Digital, ini dia. Ini dia. Dari yang dijuriin nggak dibikin jurnalnya, Prof? Biar masuk situ aja, Prof. Nggak boleh. Kan nggak boleh sayanya. Kan kena sama, kena NDA kita juga. Jangan khawatir. Iya. Oh iya siap. Nah, ini bukunya tentang Digital Energy Intelligence, strategi transformasi AI untuk produksi migas masa depan. Kira-kira judulnya kayak gini, totalnya sekitar 150-an halaman sih kalau nggak salah. Coba lihat, 140, 180 halaman ya, 179 halaman. Saya bagiin ya, eh, salin link, saya paste di chat ini. Oke, ini bukunya. Di sini ngomongnya ngomong ini ya, ngomong level kebijakan sebetulnya bukan teknik. AI itu apakah ini lebih strateginya seperti apa? Cuman kalau dibaca, saya kasih lihat dulu. Ini buat ngasih gambaran aja ya, buat anda-anda semua. Ini kan semua orang teknik ya. Seringkali orang teknik terpaku dengan tekniknya. Kalau kita udah sampai level negara, cara berpikirnya beda sih sebenarnya. Oke, saya kasih satu buku ini berapa lama bikinnya? Ini cuman sekitar 2 kali 12 jam, 24 jam total, 12 jam, 12 jam. Ini, nah ya saya kasih lihat deh yang lagi saya bikin juga bukunya biar kebayang nih ya. Eh, saya lagi kalau pengen nulis buku gampang banget, 12 jam juga selesai nulis buku. Ini yang saya lagi ini nih. Tadi mana tadi di atas teh? Ini dia. Teknik cepat nulis buku ini lagi dibikin ini, bukunya lagi dibikin. Teknik cepat menulis buku jurnal dibantu AI. Nih, ada bukunya, lagi dibuat, belum selesai. Mudah-mudahan minggu ini selesai. Soalnya sih banyak kesibukan. Cuman buku yang hari kemarin selesai itu buku buku AI buat guru. Jadi ini teknik nulis dibantu AI ya. Ini bukan tentang AI-nya, tapi gimana caranya kita pakai ChatGPT, pakai Grok, pakai Gemini buat nulis cepat banget. Nulisnya cepat banget asli. Ini bukunya juga bagus kan? Lihatin aja tulisannya. Bagus kok.
Ada gambarnya, ini ada summary dalam bentuk ringkasan dalam bentuk tabel, jadi baca bukunya gampang. Sebetulnya tabel ini dengan tulisan ini sama gambar sama sebetulnya. Cuman biar gampang saya bikin tiga-tiganya saya jadiin satu, ditulis semua. Jadi apa 12 jam, ya kalau udah sering mah gampang sih, cepet asli. Ini cepet banget sih. Di sini dikasih tahu prom-promnya juga dikasih tahu. Ini paper journal, mana paper journal. Nah, ini akselerasi menulis paper journal. Ini orek-orekan saya. Ini orek-orekan saya. Ini orek-orekan banget ya. Ini naskahnya udah jadi. Naskahnya dari orek-orekan tadi. Ini bentuknya udah naskah, naskah buku. Ini dari naskah, dari orek-orekan, ini poin-poin yang harus dibahas. Jadi kalau nulis saya tulis poinnya apa yang harus dibahas di sini. Jadi bukan minta si AI buat ngasih yang harus dibahasnya. Yang harus dibahasnya itu orang yang ngasih. Jadi ini ditulis, praktek lab kan bisa, kalau AI tadi kan, kalau misalnya tadi Willy kan praktek labnya bisa di ini, bisa lab itu nggak usah fisik lab ya, bisa di komputer kita masing-masing juga bisa sih. Jadi ini bisa di komputer masing-masing, tidak harus di lab, bener-bener lab juga enggak sih. Gitu. Udah dari situ langsung jadi kayak gini. Itu pakai AI loh ini. Dia ngerangkumin dari apa yang saya tulis jadiin AI. Makanya cepat banget. Ini kalau buat nulis ini kan cepat nih. Yang ini kan cepat. Ini cepat nih sebenarnya. Ini kayak gini cepat ya. Ini promnya saya nih. Bukan prom. Promnya mana sih tadi? Oh, nggak ada. Ini nggak ada promnya. Ini saya kasih lihat promnya dah buat nulis buku. Ini promnya. Promnya kayak gini nih contoh. Ini contoh prom ya. Oke, prom. Nih, eh nih kalau mau bikin outline misalnya. Ini bikin outline. Ini buat daftar isi buku ya. Daftar isi buku. Bikinnya kayak gini nih. Segini panjang. Jadi daftar isi. Padahal ini bentuknya cerita sih sebenarnya. Ini buat outline buku Outcome Based Education Learning pengalaman di TTS. Judulnya segini nih. Ini bukunya yang ini sebenarnya. Ini adalah ceritanya saya. Jadi saya waktu ngasih ke ChatGPT segala macam, itu bukan cuma satu kalimat, segini panjang ngasihnya. Oke. Ini saya paste ya. Contoh ini saya pastein. Saya copy. Jadi saya bikin cerita dulu, terus saya copyin. Makanya nggak orang kan mikir cuma satu kalimat jadi buku, ya bohong banget itu. Oke, saya masukin ChatGPT ya. Saya pastein. Nih, nih, oke. Nanti dia mikir, nih, ini langsung jadi outline-nya. Ini jadi outline-nya. Itu ya. Ini daftar isi lah, kira-kira kayak gitu. Deh, udah gitu nanti untuk Nambahin Prof, kenapa? nambahin pertanyaan Juna tuh Prof, kan sebenarnya dia tuh kalau di scroll ke atas Prof, chatnya Oh, Juna itu yang oh, chatnya ini, Juna Prof di meeting chat. iya minta contekan prom. Atasnya Prof, atasnya Atasnya itu kan lagi. sebenarnya dia nanya apa, kayak misalnya konfigurasi segala macam gitu kan. Nah itu Prof, maksudnya Hmm. semacam contoh contoh atau Oh iya, praktek-prakteknya misal konfigurasi. Jawaban iya, saya sebenarnya karena udah dicobain dulu, kita tinggal ngebantuin nulis aja Jun. Kitanya udah iya. jadi, udah tahu kayak Prof Ono kan udah tahu, tadi misalnya recruiting mahasiswa ITTS gitu ya. Nah, Udah mengalami beberapa tahun terus tapi pengen nulis biar cepet ya, dibantu sama sama ChatGPT, saya, bukan kita kosongan nggak punya pengalaman gitu maksudnya. nggak bener. Ya harus gitu bener. Gitu ya Prof ya. Iya bener. Jadi ChatGPT itu goblok sebenarnya. ChatGPT semuanya tolol sih sebenarnya. Jadi kita Iya, harus yang berisi, kita kita minta tolong dia buat nulisin. iya betul Prof. Konsekuensinya itu bukan plagiat sih sebenarnya. Gitu. Orang kan nyangka pakai AI plagiat, ya kagak lah. Orang inputannya dari kita ini kan semua kita. Kita yang masukin. Ya udah, beres, bukan plagiat itu mah. Jadi orang nyangkanya plagiat padahal bukan sih. Kalau udah kayak gini bukan plagiat banget sih. Gitu. Ono panjang kayak gini. Contoh lagi ya.
Saya kasih lihat prom yang lain ya. Ini ada prom. Nih, kayak gini prom-promnya panjang, men. Nih, buat narasi kritis didukung data yang update untuk teknik cepat menulis buku. Babnya yang ini, terus subbabnya ini, pengennya, terus dikasih berikan banyak contoh prom gitu. Dia yang bantuin bikin promnya. Nanti promnya belum tentu bener, dirubah lagi. Dan ini kalau saya udah kayak gini, saya masukin ketiga platform nih. Misalnya saya copy gini ya, ini copy. Saya masukin nih ketiga langsung nih. ChatGPT saya kosongin dulu bentar, saya buka search webnya, saya paste di sini. Satu Oh, prompt di modelnya ganti, Prof, modelnya. model naon. Oh, mau pakai Nggak ganti. pakai 4O, pakai Pakai yang yang mana? 4O4. Mana? Oh, paling bawah nih itu. O4. 41. Oh, O4. 4. Oh, 4 mini atau mini high? Mini high, mini high. Mini high. Lebih bagus. Gua, Iya, gua kagak buat tahu. buat research enak. Oh gitu. Oke. Soalnya yang 4O butut keluar. Saya nggak suka pakai ChatGPT gara-gara itu akhirnya. Coba masukin ke Grok. Grok hasilnya, Grok paling banyak hasilnya. Dia nulisannya banyak. Terus sama masukin ke mana sih satu lagi teh? Gemini. eh Tolong minta ini ya, pada minta email account ITTS ke Yoga atau ke siapa. Soalnya kalau udah punya, kita login ke Gemininya pakai ITTS, kita bisa akses Gemini yang kayak profesionalnya lah. Oke, ini Grok, terus ini, sorry, itu tadi Gemini, ini saya Grok. Jadi promnya saya kasih semua sama nih sebenarnya ya. Oke, ini, ini langsung dapat ini teksnya ya. Coba perhatiin teksnya kayak gini nih bentuknya. eh oh iya lebih bagus nih, lebih bagus, bener. Oh iya bagus, lebih bagusan lah dibandingkan yang 40. Yang ini O4 lebih bagus nih kayaknya. Iya bener lebih bagus. Pantesan selama ini blow on banget kayaknya saya pikir. Iya ini oke lah. Ini lebih bagus, asli lebih bagus. Oke. Jadi ChatGPT-nya pakai yang O4 mini high, oke. Ini saya copy. Nah, sekarang saya akan buka prompt yang lain, combine text. Saya akan nih. Ini gabungkan parafrase tulisan ini, supaya alur narasi jadi smooth. Jangan ada contoh. Ini kalau kan lagi ngomong teknik menulis buku, jangan ada prompt yang dibuang. Pastikan semua poin kritis dimasukkan, jangan ada poin kritis yang dibuang. Terus saya minta, kalau ada yang penting-penting di bold, tapi maksimum hanya 1% yang di bold. Jadi panjang loh perintahnya, nggak cuman kerjakan ini, kagak. Gua kasih macam-macam di sini. Terus udah gitu dikasih muatan sama dia. Ini saya paste hasil karyanya ChatGPT, di paste nih, deh. Perhatiin formatnya brengsek sih, ada pagar-pagar, ada bintang-bintang, nyebelin banget itu formatnya. Terus di sini ada ini ya, lebih banyak, pantasan lebih bagus. Ini referensinya, si ChatGPT bagusnya dia ngasih referensinya kemana aja. Jadi referensi, referensi beneran ya. Ini referensinya, bukan halu, ini referensi bener. Dan dia ngasihnya 11. Tadi yang ChatGPT 40 itu paling referensinya 3, 4 biji. Makanya nggak bagus. Ini bagus, ini ada 11. Kalau Grok itu referensinya 24, lebih bagus lagi. Ini referensi saya copy, saya cut, saya ambil, saya masukin ke sini biasanya. Oke, naskahnya mana, naskah buku gue. Ini ya, ini teknik menulis buku. Di sini saya udah siapin ini sebenarnya referensi. Saya colok. Jadi saya masukin sini nih. Nih, nih referensi dari ChatGPT yang baru. Nah, itu dapat referensi ChatGPT udah beres. Sekarang saya grok, saya ambil juga. Saya ambil di sini grok, copy. Saya masukin sini. Sorry, salah. Kebiasaan sama kayak gedit soalnya. Ini lagi pakai yang lain. Saya paste di sini. Terus saya ambil lagi di Gemini. Ini Gemini. Oke. Ini semua ada contoh prom ya selalu. Karena ini lagi, prom-promnya lagi desainnya buat buku, menulis buku tadi ya. Saya salin, copy, masukin sini. Salah lagi kan, kebiasaan. Saya masukin sini. Ada 2 notepad soalnya. Nih udah masuk. Oke. Sekarang ini paling atas kan tadi menggabungkan. Nah ini biasanya nggak mau nih, kalau udah panjang nggak mau dia. Jadi rada-rada susah nih. Mudah-mudahan mau ya, pakai doa. Klik kanan copy.
Saya masukin ke ChatGPT. Mau nggak deh? Ini search-nya saya buang dulu. Saya nggak mau search. Teks itu aja yang saya paste di sini. Mudah-mudahan nggak komplain. Seringkali komplain nih. Anjrit, nggak mau dia. Nggak mau dia. Ngamuk. Eh, nggak mau. Coba kalau di sini mau nggak? Kalau kepanjangan nggak mau dia. Tadi udah panjang banget sih teksnya. Eh, di sini cobain. Mana yang mau? Oh, mau nih. Ini udah jadi satu. Jadi 3 naskah jadi satu. Akibatnya naskah akhirnya jadi bagus banget sih sebenarnya. Gitu. Tuh kan ada promnya, ada apa segala macam. Udah, udah dahsyat nih, udah kayak gini. Oke, coba lihat yang sini. Keluar nggak? Oh, ada lagi juga. Tapi ini harus saya buang-buangin ini dari ChatGPT nih yang kayak gitu tuh. Tuh, oke banget. Oke, tinggal milih mau yang mana yang paling bagus. Kalau pengalaman selama ini nulis, saya Pak sukanya kalau udah hasil akhirnya saya suka sama ini nih Gemini sih. Gemini buat saya masih oke banget. Tapi kemarin ChatGPT harus nggak berhasil, ChatGPT gagal. Oke, ChatGPT gagal, yang berhasil yang Gemini sama Grok ini. Padahal ChatGPT gue udah bayar $20 tiap bulan. Gagal di sini. Kalah sama dua ini yang nggak gue bayar. Ini udah ya Arjuna. Ini udah praktek, udah yang udah menemukan metode paling susah. Oh ini udah ya. Yang kemarin ya. Ini baru sih, ini lagi yang kalau yang saya baru lepasin itu buku pegangan buat guru-guru. Itu baru dilepas, baru pasnya kemarin. Itu buku pegangan buat guru-guru. Kalau yang ini udah nulis bukunya kayak gimana? Beda. Jadi beda. Coba saya kasih lihat yang guru-guru ya. Eh, eh, sorry. Saya masukin di buku pegangan. Nih ya. Buku pegangan AI untuk guru. Jadi semuanya ada, saya kasih tahu URL-nya. Semua yang dilepas-lepasnya ada di s.id/free OWP ebooks. Books. Oke. Silakan diakses ini s.id free OWP ebooks. Termasuk di sini adalah buku pegangan AI buat guru TK, SD, SMP, SMA. Jadi itu ada di situ. Bisa ini 300 halaman. Oke, nulisnya sekitar 2 harian doang ini sih. Asli 2 hari. Nih, oke. 300 halaman ini. Lihatin ke bawah aja 300. 200 sekian, 315. Oke. Ini nulisnya sambil ketawa-ketawa sih sebenarnya. Itu. Ini bukunya oke banget sih. Oke. Horor. Yang bacanya horor. Ini saya besok akan ketemu Wakil Menteri Wamen Dikdasmen, Pendidikan Dasar Menengah. Sebetulnya kita nggak akan ngobrolin soal AI buat pendidikan sih sebenarnya, cuman mumpung ketemu gua kasih biar stres. Kita lagi ngomongin lebih ke arah internet offline sih sebenarnya, karena mereka punya kasus Diknas hari ini. Jadi Diknas punya kasus gara-gara pembelian apa ya, Chromebook apa ya, pembeli coba kasus Aduh, pem- pembelian Chromebook 10T, ya. Prof. 10T, Hah? 10T ya. 10T. Jadi mereka punya kasus seperti itu. 10 T bener anjrit goblok banget ya. Ini Chromebook udah gitu mereka pengen ngobrol sama saya. Si Ono kan ngobrolnya geblek. Lu ngapain beli mahal? Ini ada internet offline free. Bakal bawa internet offline ke mereka. Saya akan operasin jalanin. Ini nggak usah pakai Chromebook, nggak usah pakai internet, nggak usah pakai apa-apa, bisa dipakai buat gantiin Chromebook gitu. Jadi saya nggak akan nyerang kasusnya dia sih. Males juga ngapain nyerang-nyerang kayak gituan. Oke, udah gitu sambil kayak gitu gue kasih lihat kita bikin buku free buat AI buat guru-guru. Jadi semuanya free. Gila lu, 10T kasihin gue aja ya. Gitu kira-kira. Udah jadi zombie. Sahrul mau nggak kayak jadi zombie gara-gara kagak makan itu mah. Bareng sama Luhut dan Nadim. Oh gitu ya, 10T. Gue kagak ngikutin.
Nggak tertarik buat ikutin gituan juga. Jadi ini kalau yang ngeri kalau dipanggil bukan Dignas, kalau dipanggil kejaksaan baru berabe urusan gue. Jadi kalau dipanggil kejaksaan baru berabe urusannya. Nadim juga punya kasus gede ya kayaknya ya. Gak ngerti dah, saya mah nggak penting-penting amat lah. Cuman kasihan Republik deh. Itu kan duitnya duit rakyat ya. Terus dikorupsi kayak gitu. Kasihan rakyatnya aja sih. Mendingan kayak Ono, kasih gratis. Kagak ada korupsi. Itu santai aja, bikin cuma 2 hari. Ikhlas gua kasih gratis mah. Oke, ini beres ya. Urusan buku beres ya. Kalau ada pertanyaan lagi. Tapi sarapannya gini. Karena udah tahu cara bikin buku cepet kayak gini, lu bikin buku sama paper jurnal aja dah udahlah, biar cepet lah hari ini selesai. Jadi nanti kalau nanti harus bikin apa skripsi segala macam udah lewat. Ini 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 pada ini ya angkatan-angkatan semester 7 8 ini kan harus minggu-minggu ini harus seminar proposal. Ini buka rahasia dulu ya. Ini dosen-dosen gelo semua soalnya. Jadi prosedurnya yang dibikin sama dosen-dosen itu sebelum skripsi ada seminar proposal dulu, proposal tentang skripsi itu. Kalau saya lagi ngerjain S3, jadi saya dikasih waktu 1 tahun dulu buat ngutak-ngatik ngoprek-ngoprek-ngoprek. Ini S3 ya, bayangin ini S3. 1 tahun ngoprek-ngoprek-ngoprek-ngoprek. Akhir 1 tahun itu saya harus presentasi proposal buat S3 saya apa aja. 1 tahun. Dah. Waktu 1 tahun itu saya harus buktiin dalam bentuk saya submit paper jurnal. Jadi dalam 1 tahun ada paper jurnal, udah gitu saya presentasiin seminar proposal seperti apa. Sudah itu saya dikasih waktu 3 tahun buat nyelesain tuh penelitian yang dipropos tadi. 3 tahun, nanti paper jurnalnya semaksimal mungkin. Kalau di ITB cuma 5 kalau nggak salah. Kalau di UI cuma 1. Jadi 3 tahun cuma 1 paper jurnal. Lu gila lu. Kemarin juga saya ngebimbing Bu Zizi. Bu Zizi itu ketua yayasannya Diniah Putri di Padang Panjang. Dia ngerjain S3-nya di Malaysia. Dia cuma diminta 1 paper jurnal doang. Jadi saya bingung nih orang-orang gila lu S3 cuma 1 paper jurnal. Saya tuh 8 paper jurnalnya. Jadi 1 waktu proposal gitu 8, 3 tahun keluar 8. Ini ITTS gelo kalau saya bilang. Jadi minggu-minggu ini anak-anak semester 8 suruh bikin seminar proposal tentang penelitiannya. Udah gitu dalam waktu selesai seminar proposal, dikasih waktu cuma 2 minggu, 3 minggu harus selesai skripsinya. Bayangin aja, lu paper apa proposal, 3 minggu lagi jadi skripsi. Kan gila itu mah ya. Kalau saya daripada lu sengsara pada mendingan dari sekarang nulis buku sama bikin paper jurnal. Udah, yang namanya seminar proposal sama itu udah lewat langsung. Yang lewat itu di bawah saya langsung yang lewat tuh Heidi. Heidi paper jurnalnya udah keluar eh, berapa bulan yang lalu udah publish paper jurnalnya di Sinta 2 di Heidi. Bayar 2,5 juta. Yang bayarin Ono udah akhirnya. Sekarang saya nanya sama Heidi, di, lu punya duit kagak? Ada sih Pak, ya udah berapa? 2,5 juta buat transfer. Jadi saya transferin nggak enak soalnya kasihan anaknya. Oke, anak pada preman semua ya. Udah kalau preman lebih bagus sih, lu pada punya duit. Deh, Ampun. jadi ntar ini ya ingat-ingat aja, saya nggak rekomend skripsi karena waktunya kepepet 3 minggu sampai skripsinya keluar dan nanti udah gitu ada sidang skripsi dalam waktu 3 minggu tadi. Jadi saya nggak rekomen. Saya mendingan, jadi si Heidi itu udah nggak presentasi apa-apa, paling cuman bikin apa seminar dikit aja tentang paper jurnalnya aja udah lulus dia. Satu lagi yang kayak gitu juga si Fatah. Fatah bukunya 2. Lagi bikin paper jurnal sekarang. Jadi Fatah kayak Heidi sama. Jadi dia nggak ngerjain ini apa seminar proposal segala macam, skripsinya udah lewat semua, udah langsung lulus semua. Jadi saran saya dari sekarang, lu kerjain buku sama paper jurnal. Cuman angkatan yang di atas tadi, angkatannya Amanda dan teman-temannya pada kagak percaya diomongin kayak gitu, pada maksa paper jurnal ya mampus aja nih sekarang pada udah dikasih tahu pada mampus deh. Kalau saya sarannya nulis buku orang nulis buku cuma 2 hari, ngapain puyeng? Kalau jurnal lebih susah ya karena kita harus ada penelitian segala macam tuh. Willy udah ngerjain, mudah-mudahan itu bisa jadi paper jurnal. Tapi jujur kalau paper jurnal dosen lebih menghormati.
Soalnya dosennya juga keder, nggak banyak yang bisa bikin paper jurnal gitu. Itu ya, beres ya. Wes. Oke, sekarang kita balik lagi. Sekarang udah mau jam 7 nih. Kita balik lagi ke kuliah yang bener. Ini geser topiknya jadi nulis buku, tapi ini penting banget soalnya buat Anda biar lulus. Nah, minggu lalu saya gagal. Kan minggu lalu gagal ya. Oh, minggu depan kemarin tadi di kuliah yang ini, kuliah yang forensik, minggu depan nggak mau pada kuliah soalnya libur-libur ada nih minggu depan ya. Jadi libur ya. Jadi minggu depan nggak ada kuliah karena Ya, Prof. masih masih libur. Cuman kalau mau diskusi nanya sih saya welcome pakai email apa segala macam nggak masalah ya. Cuman tolong kerjain UTS UAS. Oke, sekarang balik lagi ke urusan kuliah. Minggu lalu saya gagal ngajarin Python. Oke, karena pakai Orange sudah gitu pakai Orange-nya langsung masukin jadi prompt di ChatGPT ke Pythonin. Sekarang taktik saya rubah deh buat ngajarnya supaya kita berhasil, supaya kita happy. Caranya adalah masukin ke caranya gini aja Google Colab beginner. Nah, gini aja udahlah. Oke. Kok nggak mau keluar? Kok nggak mau keluar? Oh, salah pencet gue. Yang gue pencet apa tadi? Oke. Ini mah artikel, bego. Nah, ini ya. Colab beginner. Oke. Jadi di beginner ini itu bentuknya udah Python sih sebenarnya. Ini yang kita lihat nanti Python nih langsung. Ini Python nih. Ini udah Python semua nih ya. Ini tinggal dijalanin aja ini. Jadi ada jangan TensorFlow langsung, men. Cari yang lebih gampang. Ini TensorFlow udah susah. Cari yang oke, Google Colab ini aja dulu. Nih, nih. Colab Research Google.com. Ada buat pemula banget sih. Wes, gue harus buka ini eh, kuliah lah. Gue kasih nama kuliah. Eh, Pak, kalau ini, udah gini aja. Di cancel. Jadi buat pemula banget, sarannya masuk ke sini ya, collaboresearchgoogle.com. Terus ini gue stop dulu deh, supaya misah videonya. Stop, direkam. Soalnya kan urusannya beda tadi, urusannya bikin buku. Oke. Ini rekaman sama pakai ini ya, pakai apa? OBS. Nah, di Google Colab ini kita buat yang pertama kali belajar, sarannya masuk ke Google Colab ini. Di sini diarahin buat belajar Python dari nol. Cuman Pythonnya ini dijalankannya di servernya Google langsung. Oke, pakai Colab. Colab tuh co-laboratory, kira-kira kayak gitu ya. eh Wah, ini ada banyak yang barunya juga. Ini udah ada Google AI Studio. Sementara kita nggak pakai dulu ya. Saya juga belum nyoba. Jadi kagak tahu gue cara makainya gimana. Cuma di sini ada use a quick start for Python. Jadi ini bisa dipakai. Terus ini enggak. Oke. Nah, ini start yang paling pemula banget. Kalau belum pernah megang Python sama sekali, bisa ke bawah sini. Jadi biasanya kalau saya ngajar adalah yang bawah sini. Tapi ini semua adanya di Juniper Notebook sih, di notebooknya dia. Oke. Ini tulisan ini sih tulisan kayak apa ya? Kayak remarks, kayak catatan Jupiter bukan, aja. Prof? Hah? Jupiter bukan, Prof? Oh, Jupiter ya, salah Iya, Jupiter. Jupiter. Ya, Jupiter. Ya biasalah kebiasaan orang jaringan Juniper ngomongnya. Maksudnya Jupiter tapi keluarnya Juniper. Oke, ini buat pemula Python banget kayak gini. Nah, caranya gimana? Ini coding nih sebenarnya ini coding. Ini ada tombol start. Kalau kita ini hasil ya outputnya. Kalau kita start ya nanti dia jalan nanti outputnya keluarnya ini lagi sih kebetulan. Gitu ya. Nah, ini kan jumlah detik dalam waktu satu hari. Ini 24 kali 60 kali 60 keluar segini. Kalau dalam satu minggu berapa? Dikali 7 lagi. Detik per hari kali 7 ini keluar. Ini teknik blow on aja nih goblok banget sih sebenarnya. Tapi ya
Di Python kan bahasanya sederhana banget ya. Jadi kalau kita pakai Java atau apa kan kasih titik koma di belakangnya. Kalau ini mah enggak. Juniper. Iya si Juna cocok sih. Oh, waktu Juna kemarin presentasi, orang-orang SKK Migas datang ke rumah sih. Jadi kepaksa presentasi gue tinggal. Jadi ngadepin orang SKK Migas dulu. Jadi mereka datang ke rumah sih. Nah ini udah, ini yang buat pemula banget ya. Kalau mau belajar yang ini bisa ngopi harddisk saya, silahkan kirim harddisk. Saya kasih lihat perpustakaan deh. Perpustakaannya Ono langsung deh. Saya gedein aja. Saya masuk ke perpustakaan SSA. Harusnya sih kalau ini bisa pakai share folder aja, tapi ini saya masuk aja ya. Sorry salah. Oke. Saya masuk ke perpustakaan, nanti saya kasih lihat buku-bukunya banyak banget. Silahkan kirim harddisk buat di copy, clear layar, CD, file, data, library 2, Python, books, Python. Oke. LS, ini buku-buku Pythonnya udah kayak gini nih. Oke. Banyak banget bisa dilihat. Cuman kalau mau pemula banget ada di sini sih sebenarnya. Clear layar. Saya masukin ke computational thinking. Computational thinking ini buat anak SD sih sebenarnya, SD, SMP, SMA, SD, SMP lah sebetulnya. Bagaimana kita mengajarin anak-anak itu buat berpikir komputasi. Terus ini ada codingnya. Kalau kalau yang computational thinking adalah belajar apa? Belajar komputer tanpa komputer. Jadi ini bukan ngoding ini ya. Ini sebenarnya belajar komputer tanpa komputer sih. Oke, saya masukin ke kalau mau ngodingnya bisa. Ini contohnya bisa pakai Scratch. Scratch itu kayak GUI sih sebenarnya. Kalau mau ngoding langsung ada di sini. Ini ada Internet for Kit apa segala macam. Jadi ada ini, ada Pythonnya juga nih, ada mana Python ini dia, ada Pythonnya. Terus ada code.zip-nya ada di sini. Jadi ada belajar macam. Tapi semuanya buat Kit ya, buat anak-anak. Ada yang C Sharp, ada yang Python, ada yang apa segala macam. Ini ada Python Coding for Kids, banyak tuh. Oke. Jadi silahkan diobok-obok, bukunya bisa di-copy. Kalau nanti punya anak, kalau yang udah punya anak, butuh buku seperti ini. Ini ada yang pakai Raspberry, apa segala macam, keren-keren sih. Itu ya, silahkan kirim hari saja, ntar di-copy. Buku ini ada di internet offline. Nih udah ya, ini urusan buku udah beres, sekarang saya masuk ke sini lagi. Oke. Jadi belajar ini nanti buku itu, nah sekarang masuk ke data science. Data science ini loncat nih. Data science butuh NumPy, itu buat numerik, Python buat numerik, sama buat plotnya. Jadi dua sih sebenarnya, ini sama plottingnya. Oke, dia ada I/O segala macam diambil. Nah, sekarang kita lihat programnya. Programnya sederhana aja banget. Ini X sama Y, fungsinya X sama Y, tapi fungsinya nggak ada fungsinya, cuman Y-nya random. Ini kelihatan Y-nya adalah random number. Ada baseline-nya adalah 200 ditambah angka random. Oke, ditambah angka random. Oke. Terus X-nya sebanyak ini juga. Jadi ini di sini 100 100X, ini 100 yang ini. Oke. Terus Y-nya yang ini kira-kira. Tapi ini kalau saya run gambarnya akan berubah lagi ya, jangan khawatir karena ini randomnya di generate lagi. Jadi dia bikin data, kemudian dia plot datanya pakai perintah plot, terus ini perintah tambahan aja diisi warna hijau, face color green, kemudian dikasih tulisan sample visualization di atas sini, font size 10, kemudian bisa ini ditampilin gitu kira-kira ya. Ya udah, cuma gini doang, jalanin, dah. Nah, kok datanya nggak keluar? Udah, harus dilihat nih datanya sama apa kagak. Kayaknya ini harus dilihat nih, datanya random ya. Kalau udah di run berubah lagi nih, coba. Oh, ini di generate, tuh berubah ya datanya. Kalau saya run lagi, berubah lagi nih. Oke, itu ya. Oke, beres ya.
Udah, jadi ini contoh program. Kalau baca program kira-kira cara bacanya kayak gini. Selalu biasanya dia import library, kemudian kita harus punya data dari mana nggak tahu. Ini cuman plot aja, kira-kira gitu. Nah, di sini nggak pakai GPU, nggak pakai apa-apa sih. Oke. eh di sini, nah selanjutnya kita bisa masuk ke machine learning di sini. Machine learning kita bisa main TensorFlow apa segala macam di sini. Oke. Nah sekarang coba data science itu cuman ini doang. Oke. Coba ini buat analisa gambar nih kalau nggak salah. Oh ini buat pemula. Mainan TensorFlow tapi buat pemula dulu ya. Mudah-mudahan coba saya udah lupa nih. Oh oke 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 oke. Kita cobain ya. Secara umum kira-kira gini cara berpikirnya. TensorFlow, eh, saya harus kasih lihat dulu makhluknya apa TensorFlow. Itu bagian dari neural network segala macamnya. TensorFlow, eh, visual, visualisasi dari si algoritmanya sendiri ya. Bisa kelihatan ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Bentuknya kayak gini. Oke. Eh, TensorFlow, coba kalau saya kasih AX plus B sama dengan Y, bisa keluar nggak? Nah, TensorFlow itu sebenarnya eh, bisa bentuk kayak gini, AX plus B sama dengan Y. Oke, cuman dia lebih kompleks bentuknya kayak gini. Paling gampang TensorFlow yang paling sederhana adalah neural network sih. Ini lebih sederhana dari TensorFlow biasa. Jadi neural network kayak gini gambarnya, tapi nanti perintahnya sih se blow on kayak gini sih perintahnya cuman gini doang nih TensorFlow. Ini sebetulnya ini masing-masing ini ada tulisan TensorFlow keras layer. Ini ada layer, 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 layer. Layer tuh yang ini maksudnya. Ini layer, 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 layer. Jadi ini bentuk visual gambar supaya otak manusia gampang buat apa ngebayangin. Cuman di sini bentuk codingnya seperti ini. Oke. Jadi ada layer, 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 layer. Di masing-masing ini ada parameternya. Oke. Dan itu yang akan ngatur si layernya tadi. Seperti ini dia punya input 28 input di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi gambarnya, ini inputnya ada 28. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi bisa inputnya 28, itu dari file. 28, terus kita bikin layer selanjutnya 128. Nah, layer selanjutnya itu yang di sebelah sini. Ada 128 node di baliknya. Terus dia activation-nya relu. Itu Y-nya sih relu. B-nya Y, relu. Oke. Prof, nanya Prof, Yes. Ya. kenapa single layer perceptron nggak masuk ke dalam eh, deep neural network? Apakah karena cuma layernya satu aja, Prof? Dia dianggapnya nggak jadi hidden layernya eh nggak ada gitu ya. Jadi cuma satu layer, jadi nggak dianggap sebagai deep. iya, itu deep learning ya. Kalau Iya, deep learning ini berlapis-lapis soalnya. Kalau deep learning harus berlapis-lapis sih. Logikanya sederhana seperti itu aja sih. berarti emang Cuman cuma karena jumlah layer aja, Prof ya? bisa cuman 3 layer sih. Ini kan 4 layer. Ini 4 layer. Ini Di atas tiga. deep learning lebih dari 3. Cuman logika berpikirnya gini dulu ya. Ini cuman rangin layer tuh seperti apa ya? Nah, sebetulnya cara berpikirnya dia cuman gini doang. AX plus B sama dengan Y. Ini kan persamaan linier ya. AX plus B sama dengan Linear, Y, persamaan linier. Nah, regresi ya. ya ntar kalau di statistik namanya regresi linier. Regresi linier kira-kira gini gambarnya lah. Oke. Ini kita punya data.
Eh, 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 nggak bisa. Bisa digeser kagak sih? Oke, ini dia. Ini kita punya data nih ya. Ini kita punya data. Datanya yang biru titik titik titik. Dari data yang biru titik 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 kita pengen bikin model dari data itu. Modelnya berupa persamaan matematik AX plus B sama dengan Y. Persamaannya linear. Kenapa kita pakai linear? Soalnya linear adalah model yang paling blow on di dunia. Gampang diobok-obok kalau linear. Kalau udah pakai kuadrat, pangkat tiga, pening kepala lu buat nganalisa segala macam. Kalau linear gampang, soalnya X-nya cuman satu, udah gitu X dengan modelnya A dan B doang. A-nya berapa, B-nya berapa. XY adalah data. Yang ini X, yang ini Y datanya. Terus dari A dan B kita bisa dapetin garisnya seperti apa. Ini model. Saya sebetulnya dunianya Ono yang benar yang ini, bukan internet. Jadi dunia S2, S3-nya Ono tuh yang ini sih sebenarnya. Cuman internet hobi doang, jadi orang nyangka Ono internet. Padahal Ono nggak pernah belajar internet. Internet mah hobi doang. Nah, dari AX kayak A dan B, dari data ini kita dapetin modelnya yang ini. Nah, untuk dapetin model ini, nah sekarang kita lihat apa hubungannya model AX dan B dengan neural network gitu ya. Sama deep learning segala macam. Nah, sebetulnya salah. Balik lagi. Neural network A dan B. AX plus B sama dengan Y. Kita lihatin gambarnya. Oke. Jadi sebetulnya persamaannya kira-kira kayak gini. Ini ini ada inputnya X X X X X. Di input ini di masing-masing komponen yang ini itu dikali di dalamnya di back end ya di belakang layarnya dikali W1 W2. Jadi nanti persamaannya adalah X1 kali W1, X2 kali X2 kali W2, X3 kali W3, XN kali WN. Oke. Dan ini dijumlahin. Jadi sebetulnya neural network yang kayak gini 28 yang ini. Jadi ada 28 input dikali W1 sampai WN sampai W28 sebetulnya. Gitu ya. Jadi persamaannya kayak gitu. Ini dijumlah terus dimasukin ke activation function. Activation functionnya itu apa? Activation functionnya itu yang ini nih, relu. Relu dikali relu. Ini kebetulan kalau ini layernya udah banyak ya. Kalau kalau satu layer aja kita bisa tulis di sini activation function relu. Tapi ini kan input 28, input sebagai layer. Udah gitu dimasukin ke ini inputnya 28 line, 28 saluran. Bisa berbentuk pixel 28 kayak 28 juga bisa. Nah, udah gitu dimasukin ke lapisan yang 128 biji kayak gini ada source 28. Kemudian masing-masing input tadi di cross. Jadi satu masuk ke apa relu apa ke layer yang ini nomor ini dari 1 sampai 28 ya. Jadi input nomor satu akan dimasukin ke semuanya. Input satu akan dimasukin ke layer yang dense ini nomor 1, 2, 3. Jadi masuk ke semua nih. Jadi line nomor satu masuk ke source 1 sampai 128. Line nomor 2 masuk ke 1 sampai 128. Line 3 itu masuk semua jadi saling cross semua. Kemudian activation functionnya relu di sini. Jadi ceritanya sebetulnya, jadi ini X-nya dari 1 sampai 128. Kemudian nanti di belakangnya dikali W1, W2. W ini A. Kalau di persamaan saya jadi A nih ya. Jadi dijumlahin. Udah gitu supaya kita bisa menghandle data-data yang sifatnya apa tidak linear dikasih activation function ini. Activation functionnya kebetulan yang dipakai relu. Jadi ada banyak activation function sebetulnya. Coba kita lihat pakai ini aja ya. Active activation activation function neural network. Ada paling nggak ada 4 activation function. Wah ini banyak nih. Ada 9 yang di sini. Paling yang sering dipakai 1, 2, 3 nih sama tang. Tang ini 4 itu yang sering dipakai ya.
yang sering. Tapi yang paling banyak dipakai relu. Oke, relu itu kayak dioda sih sebenarnya kalau tahu elektronik. Relunya dicabut lagi bego. Nah, relu tuh kayak dioda sih sebenarnya cara berpikirnya. Relu tuh kayak dioda. Jadi kalau yang nilainya negatif dibuang sama dia, dinolin nilainya. Jadi kalau ada, jadi ini namanya kalau di dunia elektro namanya transfer function. Ini input, ini output. Jadi yang X-nya input, outputnya yang Y. Oke. Jadi kalau ada input, berapapun inputnya, kalau nilainya negatif, outputnya nol. Tapi kalau nilainya positif, output Y-nya sama dengan input, kira-kira gitu. Full bridge rectifier. Ya, kalau ini satu dioda doang, bukan bridge rectifier. Kalau bridge rectifier tuh dia eh dia jadi double sih ntar ininya. Kalau ini satu dioda doang ya. Jadi kalau ada input negatif dia jadi nol, kalau output positif kalau ada input positif outputnya sama persis sama input. Jadi relu tuh karakternya kayak gitu. Ini buat apa? Buat menghandle kalau ada data-data yang tidak linear, dihajar pakai kayak ginian gitu. Terus ada yang sigmoid kayak gini bentuknya. Ada yang softmax. Softmax itu sigmoid itu di kita ini mirip nih, semua akan mirip ya. Tangan hiperbola, softmax sama sigmoid mirip semua. Cuma nanti bedanya di nilai ininya sih. Ini kita bisa lihat ini dinaikin ke atas dikit, ini di nol kayak gitu-gitu ya. Nanti ada yang positif negatif itu kalau nggak salah yang tangan hiperbolik positif negatif lupa. Coba lihat, coba lihat di sini ya. Ditaruh di LinkedIn nama dia ya. Aksesnya lama banget. Oke, mudah-mudahan keluar. Mudah-mudahan keluar. Oh, ini dia. Ini ya. Ini ada banyak, sebetulnya banyak yang sering kita pakai yang relunya ini. Ya, nggak bisa diklik. Udah capek-capek nggak bisa diklik. Sigmoid persamaannya kayak gini, terus ada tangan hiperbolik persamaannya seperti apa, kayak gitulah ya. Kalau yang udah model kayak gini-gini, sigmoid, tangan hiperbolik apa segala macam, ini biasanya dipakai kalau datanya itu klasifikasinya diskrit, apa eh, misalnya yes no itu 1 0 kita mainnya yang ini ntar sigmoid tangan hiperbolik. Tapi kalau kita pakai relu itu udah mainan datanya tidak linear supaya kalau X-nya di bawah 0, hanya X yang di atas 0 aja yang kita mainin, kira-kira kayak itu. Ini elu, bukan relu ya. Di atasnya ada nih relunya harusnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi ada yang bentuknya buat data tidak linear. Jadi data data apapun biasanya kita anggap tidak linear. Terus ada yang bentuknya klasifikasi kategori. Kalau udah kategori aja kita mainnya yang ini. Sigmoid, soft sign, tang hiperboli, hard tang hiperboli, hard sigmoid apa. Hard itu kalau yang ini soft nih, ini ya soft. Kalau hard dia gini banget, ceklek gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa mainin banyak sih modelnya. Tapi yang biasanya dipakai biasanya 4 biji itu. Coba kalau yang ini apa? Aduh, ini nggak klik lagi. Oke, ini bisa kita lihat. Ini 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 leaky relu. Jadi ini ada bocornya. Kalau ini nol banget, yang ini dibocorin. Nanti ini harus dicoba semua. Kalau tergantung datanya kita, nanti ini harus dicoba masing-masing mana yang paling cocok untuk data kita. Tapi kalau udah sering nyoba, kita tahu yang kayak gini bentuknya, yang kayak gini, ini itu biasanya data-data yang klasifikasinya cuma beberapa. Kalau dia datanya linear, kita biasanya pakai yang relu, yang ini tuh buat linear semua nih, linear. Jadi ada yang linear, ada yang cuman klasifikasi 1 0 atau misalnya dia punya 4 kelas. Misalnya kalau rakyat tuh ada yang miskin, ada yang prasejahtera, ada yang sejahtera, ada yang konglomerat. Misalnya dibagi ada 4 kategori. Nah itu kita mainnya kayak gini nih, yang sigmoid atau tangan hiperbola kayak gitu itu yang udah klasifikasi. Tapi kalau linear kita main yang ini gitu. Jadi itu waktu milih si Relu dan teman-temannya. Itu ya. Nih. Oke.
Nah, kemudian di sini ada lagi dropout 0,2, jadi 20% di drop. Jadi ini kan tadi kalau kita lihat ininya, kita lihat, oh urusannya ini dulu ya bentar sebelum masuk ke dropout. Ini apa hubungannya sama persamaan linear nih? Jadi kalau kita lihat persamaannya, kalau kita bisa dimundur dikit nggak? Oh, sorry. Nah, ya udah. Ini kalau lihat persamaannya, activation function kita buang dulu ya. Ini kalau lihat persamaannya adalah ini Y output itu sama dengan X kali W dijumlahin semua. Jadi ada X1 W1, X2 W2, X3 W3, dan seterusnya sampai Xn Wn dijumlahin semua sama dengan Y. Ini adalah persamaan linear di luar activation function ya. Jadi ini persamaan linear. Jadi yang namanya neural network adalah memecahkan persamaan linear sih sebenarnya. Tapi udah gitu persamaan linear dipecahkan, direndengin sama dia bikin neural networknya banyak gitu. Gitu ya. Jadi dibikin neural networknya banyak. Dengan cara itu kita bisa, itu yang namanya deep learning. Yang punya neural network banyak tuh deep learning. Jadi kalau kita balikin mundur ke sini, neural network. Nah, yang banyak kayak gini itu udah mulai namanya deep learning. Kalau cuma satu aja itu persoalan linear. Tapi yang menarik dari sini adalah X-nya bisa banyak. X-nya bisa banyak. Kita kenapa kita main sampai X sampai berending? Ini kan linear regression, masukin linear regresi lagi, linear regresi sampai deep learning ini dipakai kalau kita harus menganalisa gambar, video dan sebagainya, itu mulai pakai ginian. Oke. Yang seru dari sini semua adalah ini inputnya ini semua angka sebenarnya. Jadi dia blow on, dia nggak bisa menganalisa teks sebetulnya. Jadi makhluk ini tidak bisa menganalisa teks. Jadi ini berbentuknya angka. Kalau dia nganalisa video, ya pixelnya sih sebenarnya dimasukin. Ini pixel bentuknya angka juga. Jadi yang dimasukin ini angka semua. Dia nggak bisa analisa video, dia nggak bisa lihat gambar, video, teks nggak bisa dianalisa semua sama dia. Dia cuma bisa analisa angka doang. Itu harus kita ingat nih. Konsekuensinya, apapun makhluk itu harus bisa dimasukin ini dalam bentuk angka sih sebenarnya. Jadi bentuknya angka ini semua. Oke. Dari angka-angka ini kita bisa bikin klasifikasi apa segala macam. Nah, contohnya paling yang sering kita pakai itu ChatGPT, ChatGPT, Grok, Gemini. Ini sebetulnya teks-teksnya dikonvert, teksnya dikonversi jadi token, jadi angka, angkanya yang diproses ini sebenarnya. Jadi bukan teksnya langsung. Jadi teks di-convert jadi token, token dimasukin ke sini. Jadi dia nggak bisa angka aja. Dia nggak tahu kalau itu teks sih sebenarnya. Dia goblok banget sih asli. Dia nggak tahu bahwa itu teks dianalisa jadi angka. Nah, contohnya, eh, jadi ini mainnya matematik banget sih, tapi harus rada abstrak di kepala kita ya. Jadi harus ngerti matematik sebetulnya. Matematik mah matematik SMA doang sih sebenarnya. Cuman kan orang nggak kebayang. Waktu dari SMA gurunya nggak bisa ngajarin kayak ginian juga. Dia nggak kebayang bahwa dari matematik SMA ini bisa sampai level kayak ginian gitu. Jadi nanti angka-angka yang dimasukin ini angkanya, termasuk pixel-pixel. Coba lihat. Ada yang tadi. Oh ini nih. Nah, ini keren nih. Coba. Nggak bisa digeser ya. Gimana cara gesernya? Ini dia. Nah ini pixel ini kan pixel dirubah pakai ini deep learning ya. Ini kan ada yang penerimanya berapa kali berapa, terus dirubah jadi 128. Jadi kalau lihat lagi di sini, ini ada 28 kali 28. Ini 28 bit kali 28 bit. Kalau yang di sini bentuknya berapa kali berapa, nanti semuanya dimasukin ke 128. Ini 128 yang ini ya. 128 ini. Terus dimasukin lagi ke titik yang ini. Di 108 dimasukin ke belakang, cuman di sini kita buang 20%. Ini juga buat ngatasin supaya buat nganalisa apa sih namanya, non-linear, terus supaya tidak overfitting. Overfitting tuh gini kira-kira, cara berpikir overfitting. Jadi kalau si, tapi ini semua bentuknya eksperimen, jangan khawatir ya. Angka ini bukan angka yang mati.
Jadi kita betul-betul nyobain, percobaan aja, mana yang paling menghasilkan error paling kecil. Jadi objektif dari ini semua adalah gimana caranya kita dapat error yang paling kecil. Oke, tapi semua ini dieksperimen. Ini nggak harus 128, bisa kita ganti yang lain. Kalau ini betul-betul 28 kayak 28 tergantung inputnya apa ya. Inputnya apa. Nah, ini activationnya bisa bisa kita rubah-rubah, tergantung nanti menghasil yang mana. Nah, yang ini overfitting tuh kira-kira gini. Kalau kita punya data, datanya misalnya gambar cewek cantik, oke. Kita kasih, misalnya data kita cuma gambar cewek cantik, oke. Konsekuensinya dia cuma kenal cewek cantik doang dong. Nanti kita masukin gambar cewek yang jelek, langsung keluarnya cewek cantik juga. Jadi misalnya kita tanya, ini cewek cantik atau jelek? Karena kita datanya cuma cewek cantik, dia nggak kenal namanya cewek, cewek jelek dong. Jadi outputnya kasih cewek cantik semua. Makanya data itu namanya bias. Kalau yang lain lagi overfitting, dia hanya bisa fitting itu apa ya? Jadi kalau kita punya data, dia cuma tahu data yang itu aja. Dia nggak tahu data yang lain. Jadi kalau kayak kuda itu kacamata kuda, dia cuma bisa ngeliat yang itu aja karena data yang kita kasih itu doang. Nah, supaya seimbang biasanya kalau di bahasa yang lain namanya bias ya. Bias tuh kecenderungan buat nganalisa. Bias tuh contohnya gini contohnya. Buat Indonesia aja, buat bangsa Indonesia lah ya. Kan ada orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Timur, Maluku, Papua dan sebagainya. Nah, ini contohnya kalau kita pengen analisa misalnya selera makanan. Cuman data yang dimasukin karena di Jawa orangnya banyak banget, data yang masukin banyaknya data Jawa doang. Konsekuensinya karena datanya dari Jawa doang, jadi dia punya kecenderungan ngeluarin data yang Jawa. Itu dia nggak ngeluarin data yang Indonesia Timur mungkin dari Timur kan datanya lebih dikit ya. Jadi kecenderungan kalau ditanya orang Indonesia sukanya apa sih? Ya, langsung keluarnya Jawa doang. Karena Jawa yang dominan. Jadi bias overfitting itu dia akan cenderung yang kedominan gitu. Kalau kasus saya yang lain, ini kasus beneran, kejadian beneran. Ini saya kan juri di satu Indonesia Award. Juri satu Indonesia Award nih. Oke. Cuman, oh ini buat login, buat penilaian nih. Satu Indonesia. Satu Indonesia Awards. Nah, yang ini yang bukan login. Tadi login buat nilai. Lu nggak boleh masuk lu pada ya. Oke, ini juri satu Indonesia Award ya. Nah, ini kan jurinya banyak nih. Ada Budia, ada Ono, ada Billy Boon, ada Pak Fasli. Pak Fasli itu bekas wakil menteri ya. Ini Bu Nila, menteri pernah jadi menteri kesehatan. Ini Pak Emil Salim, umurnya hampir 100 tahun. Dia menteri lingkungan hidup. Ini Bu Puni, dia itu adalah eh, apa ya, penasehatnya BRIN, Badan Riset segala macam itu Bu Puni. Kalau ini adalah orang yang bikin saya salah fokus. Ini Azul, ini direkturnya Tempo. Ini juga bikin salah fokus juga. Ada dua yang bikin salah fokus sih. Nah, ini jujur dulu ya, ini buka-bukaan aja lah. Ini semua juri akan cenderung ngasih nilainya aman. Jadi semua orang bagus. Kecuali ini satu. Ini paling keren. Dian Sastro kalau kasih nilai sadis banget, kritis banget. Ini orang bagus banget. Jadi kalau misalnya juri kasihnya 7, 7, 7, 7, Dian Sastro kasih 9. Kalau jelek Dian Sastro akan kasih nilai 1. Yang lain kasihnya 5, 5, 5, dia 1 nih. Nah, jadi saya biasanya akan ngambil nilai Dian Sastro buat ngeliat yang istimewa. Kalau bisa lolos Dian Sastro pasti orang jago. Bagus banget. Jadi Dian Sastro bagus dari sisi itu dia. Dia kalau ngasih nilai saklek gitu. Nah, dengan cara itu, ini namanya outliers ya. Ini outliers, kalau di dunia statistik namanya outliers, dan ini yang saya pakai, ini buat ngatasin overfitting ini, gitu ya. Jadi overfitting ini diatasinnya pakai 0,2 ini. Cuman kalau outliers,
Ini tekniknya beda lagi sih sebenarnya buat Outliers. Jadi saya biasanya masukin aja training datanya di Ansatro aja yang saya pakai udah. Terus dimasukin pakai training data. Jadi saya punya model dari datanya di Ansatro. Udah gitu saya masukin model-model dari orang yang masukin. Jadi itu gini ceritanya si Satu Indonesia Award mereka masukinnya dalam bentuk tulisan. Kalau yang ini kan yang 28 kayak 28 itu kan bentuknya ini ya, bentuknya image pixel eh, berapa kali berapa. Kalau yang tadi tulisan, kemudian saya pakai data yang beda aja udah, data trainingnya beda. Dian Sastro sama yang juri yang lain. Dian Sastro saya pisahin, kepaksa, tapi bagus banget. Karena saya ya walaupun dia emang saya juga suka dia kan cantik ya. Nah, itu saya pakai datanya buat Apa, analisa. apa bro? Apa bro? Ya dia cantik, lu masalahnya apa sih? Itu mah alasan utamanya itu kayaknya itu. Punya mahasiswa brengsek kayak gini nih bentuknya nih. Pilih nggak terima Deh. banget sih. Ih. Oke, udah gitu masuk dropout ini buat ngatasin kalau ada yang overfit tadi gitu. Nah, udah gitu outputnya yang ini nih. Ini outputnya nih. Setelah dianalisa nanti output yang ini yang paling nonjol. Oh, ternyata ini angka 3 keluarnya kayak gitu. Ini bagus nih. Yang ini bagus banget nih buat nerangin yang itu. Itu eh kira-kira gini ya cara berpikirnya. Nah, sekarang kita akan coba jalanin kata terakhir. Berkesan ya? Ya emang berkesan. Apalagi lu pernah duduk sama sebelahnya dia kan. Ya berkesan lah. Ini gua ada fotonya sebelah sama Ralinsyah juga ada. Coba gue cari. Nggak usah nyari hari ini mah. Pokoknya ada dua-duanya nih. Besok gue ke Manado sama siapa ya? Nggak tahu lah. Sama istrinya Ono yang pasti. Jadi ini gue nggak bisa deket-deket sih karena sama istrinya Ono. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita akan coba. Ini sebenarnya potongan-potongan dari softwarenya. Oke, softwarenya harus disatuin ini semua jadi satu. Jadi ini nanti kalau mau ngoding apa segala macam dijagain, iya kan? Harus dijagain. Lu yang belum kawin masih beruntung lah. Jadi ya bisa shopping-shopping kalau sekarang. Ya, sekarang kita akan coba jalanin ya. Ini import TensorFlow to your program to get started. Jadi kita harus perlu import TensorFlow dan dikenalin TensorFlow library-nya ya, dikenalin sebagai TF. Coba kita jalanin ini. Nanti kita bisa lihat versinya versi berapa. Kalau mau dirubah codingnya bisa diedit di sini sih langsung. Ini TensorFlow lagi diimport, belum keluar. Ini kelihatan pakai RAM-nya berapa, disknya berapa, belum keluar nih. Wah. Tapi nggak sadis sih makanya kecil. Kita kita tahu ini versinya 2.18 ya. Udah. Sekarang kita perlu load dataset. Nah, di sini Minis ini dataset bentuk gambar. Gambarnya itu gambar angka ya. Oke, kita bisa lihat Minis dataset. Kita ambil eh, eh, copy cell kali ya. Atau masukin sini. Apakah itu Minis dataset? Itu mini, lah. Jadi satu sel yang maksud gua cuma minisnya doang. Minis. Salah ya. Minis dataset. Oke. Ini masuk makhluknya apa? Dari Kaggle, bentuknya kayak gini sih. Jadi datasetnya seperti ini. Dia angka tulisan orang, tulisan dari berbagai bentuk. Nolnya ada yang pakai kayak gini, satunya bisa kayak gini, segala macam. Ini tulisan tangan orang buat ngenalin dia ngetik angka berapa. Tapi ujungnya cuma ada 10 ya. 0 sampai 9 kira-kira gitu. Ini persis sama gambar yang tadi ya berarti ya. Ini gambar ini buat itu kali, ini gambar ini buat ini kali. Ini kayak gini sih bentuknya. Persis. Dua layer, terus ada output, ada input. Inputnya berapa kali berapa gitu ya. Saya nggak tahu inputnya berapa nih. Ini 28 kali 28 kalau yang di sini ya. Oke, saya balik lagi. Nah, ini
Minis ini variabel namanya minis. Diambil dari TensorFlow keras dataset minis. Oke. Terus waktu di load, minisnya load data, kita bagi dua nih. Ada yang buat training data, ada XY buat training, ada XY buat testing. Oke. Nah, X-nya dibagi, nilainya X dibagi sama 255. Oke. Scale this range 0 sampai dividing the value supaya nilainya, soalnya pixelnya nilainya dari 0 sampai 255. Jadi X-nya tuh, Y tuh angkanya ya. Y itu angkanya berapa? Y-nya tuh bisa 0, 1, 2, 3 sampai 9. Y-nya. Cuman X-nya karena berbentuk apa? Pixel ada nilainya. Nilainya tuh nilai ini ya, nilai terangnya dia. Kalau 0 tuh mungkin gelap, satu tuh 255 tuh terang banget. Oke. Nah, cuman supaya angkanya dari 0 sampai 1 dibagi sama dia sama 255. Jadi X train dibagi 255, Y test, X train sama X test dibagi 255 supaya turun semua angkanya. Iyalah, parah gue. Ini jadi kacau ini. Back aja ya, back dulu. Nah, balik lagi lah. Oh, tetap nggak bisa. Alah, sia. Kepaksa ini diedit. Ini train. Ini, sia. Deh, keklik kacau. Ini mouse-nya butut jadi ini fungsinya supaya dia jadi 0 sampai 1. Awalnya 0 sampai 255 supaya jadi 1 dibagi 255 aja. Ini saya jalanin. Oke. Udah selesai harusnya. Ini ada banyak data. Ini di downloading. Ini harusnya udah selesai, udah keluar. Nah, sekarang kita harus bikin model. Modelnya, ini variabel namanya model, isinya sih model, bentuknya kayak gini. Ada TensorFlow-nya berupa sequential. Sequential berarti berurut. Nih, kalau kita lihat gambarnya berurut, ada input, ada layer pertama, layer kedua, ada layer output. Jadi urutan sequence, ada urutannya. Oke. Jadi sequential, layer pertama adalah input shape 28 ke 28, kemudian ada yang satu layer aja 128 dengan activation value, terus drop out 20%, terus outputnya ada 10 nilai, 0 sampai 9, dia kasih 10 di sini. Oke. Nah, kita harus bikin model. Jadi ini udah input udah dapat, semua variabel ada di means, kemudian kita jalanin modelnya, kita dapat model di sini. Oke. Ini belum error sih, warning doang, bukan error. Jadi ya pakai doa, semoga nggak ada masalah. Cuman dia nggak terlalu suka dengan input shape 28 kayak 28 ini. Oke. Eh, Input shape, padahal gue, dia lebih suka input shape-nya kayak gini. Dia bukan input shape sama dengan ini. Ini versi yang baru kayak gitu kali ya. Jadi dia nggak suka dengan cara yang ini. Dia lebih suka kayak gini bentuknya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan cuma warning ya. Semoga nggak ada masalah nih. Ini user warning doang, bukan error. Oke. Setelah kita bisa dapetin modelnya, sekarang kita kasih training tuh model dengan cara model train dari sini. Di sini kita training nih ya. Oke. Kita dapetin sekarang si eh, modelnya sudah di training. Nah, bentar. Ini masuk makhluk apa ini? 0, ini gue nggak tahu, bentar. Sequential is usual stacking layer. Each model. Uh, One input tensor to one output tensor. Stacking udah kayak gitu.
composite layer, flatten, dense output product. Each layer model return logic logout score of each classes. Oh, oke. Dia ngasih tahu outputnya dari ini ada 10 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Iya benar ada 10. Jadi ini kan outputnya 10. Ini outputnya dia 10. Tapi inputnya yang mana? Inputnya adalah yang ini ya, model train yang nomor 1 kita masukin. Dari model itu kita masukin yang ini. Cuman ini jujur ini kita belum melakukan regresi nih. Oke. Kita bisa ngerubah juga buat ngeliatin prediksi. Ini nggak penting banget ya. Ini saya biasanya trennya nggak kayak gini sih. Kayak dapetin ini dulu. Ya udah. Ini buat apa lagi? Ini probability dari setiap kelas. Harusnya probability-nya 1 dibagi 10. Jadi harusnya sekitar 1% semua. Yang paling tinggi probabilitas ini 1, kan maksimumnya 1 ya. Kan dia maksimumnya 1 ya. Oke, dibagi 10. Jadi karena ada 10 output nih, ini ada 10. Probabilitasnya harusnya 1 dibagi 10 untuk masing-masing yang bagusnya, ternyata enggak juga. Jadi kita bisa lihat yang ini 0,5, ini 1,5, ini 0,9, 0,8, ini paling kecil nih, yang angka 5 dikit. Nih, jadi kita bisa lihat kondisi datanya seperti apa. Kira-kira kayak gitu. Yang bagus, yang idealnya adalah 0,1 semua. Idealnya. Karena maksimumnya 1 dibagi 10 kelas, berarti harusnya 0,1 semua. Ternyata ada yang 0,05, ada yang 0,15, 0,9, tapi dekat ke 0,1 sih. Oke, yang bagus, yang dekat tuh yang ini ya. Ini bagus, ini masih dekat, ini masih dekat, ini masih agak dekat, ini dekat. Cuman yang ini jauh, ini jauh, ini jauh, ini jauh. Jadi ada 1, 2, 3, 4 yang jauh. Yang lain lumayan dekat lah ya, 0,8, 0,9 rata-rata. Oke, ini cuma buat analisa probabilitas untuk masing-masing kelasnya seperti apa. Nah, sekarang kita bisa lihat loss. Loss itu errornya. Oke, coba kita lihat. Oh, ini mah true doang. Oke, coba kalau di sini. Nah, ini apa nih? In this untrained, ini modelnya belum di training. Probability-nya adalah 1/10 dari masing-masing kelas. Dia kasih log 1/10 adalah 2,3. Jadi ini 2,5. Jadi benar sih. Jadi kan saya bilang harusnya 1/10 dari masing-masing kelas. Dia di-login. Kenapa dia pakai log kayak gini ya? Supaya nggak ada nolnya kali ya. Kalau log semua jadi positif semua. Ini 2,3, ini 2,5. Nah, sekarang, di sini yang serunya. Ini adalah harusnya dimasukin ininya sih. Ya udah. Oke. Ini model yang di atas, model yang ini yang ini bisa kita skip semua ya. Prediction, ini soft, ini di skip semua nggak masalah. Biasanya saya langsung dari kita definisikan model, langsung saya akan loncat ke sini nih. Loncat ke sini. Modelnya saya compile. Jadi ulang. Modelnya kan kita bikin layer. Layer flatten, dense, output, dense lagi. Dense to datar ya. Cuman satu line aja. Ini 128, ini 10. Outputnya cuma 10 soalnya. Oke. Nah, kita punya model seperti ini, bentuknya algoritma sih sebenarnya. Kemudian algoritmanya harus dikompil. Jadi model compile, oke, yang menjadi KPI-nya, tingkat kesuksesannya adalah akurasi. Akurasi, jadi kita mau cari yang datanya paling akurat,
Oke, terus cara apa? Kan ini kan kalau kita lihat di sini di gambar, mana gambarnya tadi? Mana yang ada gambar sih? Salah. Gambarnya udah hilang ya. Kalau gambar linear regression coba. Jangan yang ini lah. Ini aja. Kalau punya linear regression. Oke. Kalau kita punya gambar seperti ini, waktu kita melakukan cari modelnya yang ini, Y sama dengan AX plus B ini, garisnya ini, kan sebenarnya kejadiannya dia, ini datanya yang merah sih fix, nggak akan berubah. Cuman masalahnya gimana caranya kita dapetin garis yang ini. Jadi dia nyoba-nyoba sih sebenarnya. Jadi si algoritma nyoba dulu. Kalau garisnya saya bikin miring kayak gini gimana? Garisnya saya bikin miring kayak gimana? Errornya berapa persen? Ini errornya gimana? Saya rubah-rubah terus nih garisnya dirubah, rubah-rubah. Ya, untuk rubahnya kita pakai Adam tadi. Jadi Adam ini itu adalah algoritma buat ngerubah-rubah garisnya tadi. Oke, terus dia hitung errornya, lossnya tuh error. Kemudian yang jadi tingkat ininya dia adalah akurasi, KPI-nya, keberhasilan dia, akurasinya. Oke, nah sekarang kita udah compile si model. Sekarang dari model compile tadi kita fit, kita cari modelnya berdasarkan X train dan Y train. Berapa kali kita diizinkan nyoba? 5 kali. Epochnya 5 kali. Jadi cuma 5 kali nyoba. 1, 2, 3, 4, 5. Itu poll. Oke. Kita bisa rubah nih epochnya. Jadi 6, 7, dan seterusnya. Konsekuensinya kalau kita rubah, ya makin lebih lama aja sih prosesnya. Ini kalau kita klik di sini, walah harus compile. Oh, compile-nya belum di-run. Pantesan. Ngamuk dia. Ini udah kita compile, sekarang kita Prof, Dian Sastro bisa beginian nggak, Prof? kagak loh. Dia orang psikologi. Dia bisa ngelihat kelakuan lu. Dia muridnya Rocky Gerung. Jangan khawatir. Salah satu dosennya dia Rocky Gerung. Makanya ganas. Nah ini kita nyoba masing-masing. Ini kelihatan loss-nya 0,4. Ini 0,1 nih. Ini berapa nih? Makin kecil loss-nya ya. Akurasinya makin naik nih. Ini 0,4 loss. Ini kan 85 akurasinya. Paling bagus 100% ya. 80%, 95, 96, 97 gitu. Ini 97, udah oke banget sih, udah 97%. Jadi pada iterasi kelima, dia dapat 97%. Kita bisa lihat pergerakannya dari 95 sampai 97, loss-nya dari 0,4 sampai 0,07. Oke. Perhatiin yang ini udah berat banget dia nuruninnya, setengah mati dia. Jadi dia pelan-pelan buat ngetes-ngetesnya. Oh, Kusuma Dinata ini ITB, lingkungan hidup bukan tuh? Iya, Kalau nggak Prof. salah. Geologi, Prof. Geologi. Oh, geologi. Oh, oke. Terus lu ngambil S1 lagi di sini, gelo juga ya. Kan sama kayak Prof. Hobi doang. Iya, 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 siap. Ini udah beres ya, nih akurasi udah beres, loss udah beres. Sekarang ini perhatiin kalau waktu di sini kan kita extrain. Jadi itu diambil dari sini ya, dari mana load datanya. Load datanya di atas ini. Jadi dari minis itu kita split jadi 2, ada train, ada test. Trainnya buat bikin model, tesnya dipakai buat kalau modelnya udah jadi kita tes. Ini model bagus apa kagak. Jadi kita dapetin modelnya udah dapat. Di sini udah dapat model posisinya. Di sini udah dapat fit itu kita dapat model. A dan B-nya udah ketahuan dengan kondisi dia akurasinya 97%, loss-nya 0,0 ini. Sekarang kita evaluasi pakai X test sama Y test. Kita jalanin. Jadi data yang buat ngetes sama data yang buat model harus beda supaya supaya inilah supaya apa
eh, apa sih, objektif lah. Oke. Jadi kita lihat ini kan dia akurasinya 97,71, ini akurasinya 97,60, lossnya beda ya, beda akurasinya. Padahal datanya beda loh ini. Pakai data yang beda, ternyata kita dapat akurasi yang hampir sama. Jadi udah bener nih modelnya. Terus dia lossnya 0,7, 0,71, 0,78%. Jadi oke banget. Oke. Terus kita lihat probabilitasnya kayak gimana, bisa lihat di sini. Oh ini, coba ini, alah, bacanya liar, kagak tahu yang ini maksudnya apa, nggak ngerti saya. Tapi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 9, 10. Ini, oh oke 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 oke. Jadi dia mau ngetes 5. 5 kali 10. Ini ada 10 ke samping, 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke bawah. Tapi ini matriks 5 kali 10 ya. Kita lihat matriks 5 kali 10. Probabilitasnya itu berapa? Kecil semua sih sebenarnya. Oke. Jadi kita sudah selesai. Apakah kita semakin banyak melakukan percobaan makin sempurna? Belum tentu sih. Jadi belum tentu makin sempurna juga. Jadi ini kan udah saturasi. Ini kan perhatiin nih, turunnya udah tadi kalau dari ini 0,4 ke 0,1 masih lumayan jauh ya. Perhatiin dari sini kan turunnya cuma sedikit nih, cuma 0,04 turunnya. Di sini masih 0,02, di sini 0,01. Jadi turunnya makin dikit 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 loss-nya. Jadi kalau mau dicobain ini kita ganti aja ya. Kita ganti jadi misalnya 10. Oke. Di run aja. Ini turunnya makin ke sini makin dikit sih. Tapi ini kondisinya udah modelnya udah bagus sih. Jadi waktu saran kondisi model udah bagus nih. Nah, ini udah kecil banget 0,01, 0,0 berapa nih turunnya udah. Soalnya kondisinya tadi modelnya udah jadi A dan B-nya udah ada duluan nih tadi. Jadi susah dapetnya. Itu perhatiin turunnya udah dikit banget. Jadi kadang-kadang kita harus ngelihat kayak ginian dan kita nentuin, oke, saya stop di sini aja cukup, ngapain kita buang-buang listrik lagi, gitu kira-kira. Jadi belum tentu ngasilin sesuatu yang bagus juga. Kalau udah pol ya udah. Itu kalau pol, jangan khawatir. Kadang-kadang nggak bisa dapet. Nah, jadi ini kan sebetulnya kalau ini kan gampang ngelihatnya, dia turun terus nih ya. Jadi kita ngelihatnya antara akurasi sama ini bisa dilihat pakai gini ya, bisa nggak dilihat ya? Grafik akurasi sama tadi apa loss, eh, linear regression saya lihat gambarnya. Nah, ini tadi kan lo turun gini ya, saya turun oke banget lah ya. Ini turun nih. Oke. Ini validation loss. Ini pokoknya yang bagus yang turun-turun kayak gitu ya. Oke, saya kasih lihat ada yang error juga soalnya. Ini mulai error. Bisa ini misalnya akurasinya dia mendekati 100% di sini. Ini kelihatan di sini ada yang susah nih. Oke. Jadi bisa ada yang susah. Ini bagus, yang ini nggak bagus. Kira-kira kayak gitu sih. Itu. Coba kalau kita yang gagal ya, grafik fail, gagal seperti apa? Bisa gagal, jangan khawatir. Eh, nah ini gagal nih, ini mulai gagal nih, ini gagal, ini gagal, ini parah gagalnya, gagal parah nih kayak gini. Jadi bisa gagal ya, jangan khawatir, bisa gagal kayak gini. Jadi dia nggak apa ya, tidak berhasil buat nyampe ke nilainya. Nah, dan ini parameternya banyak sih sebetulnya. Jadi kalau kita lihat lagi di mana sih tadi? Sini ya.
Ini harus dilihat di sininya. Jadi ini dimainin banget sih sebenarnya. Ini kita mainin. Buat tahu dia berhasil atau gagalnya kita main di sini sih sebenarnya. Jadi kita mainin activationnya, kita mainin jumlah ininya, kita mainin aja nih semua dropnya berapa, dan itu yang akan menentukan. Jadi misalnya kalau gagal dicatat dulu, oke, kalau kita parameter seperti ini gagal, kalau parameter seperti ini kayaknya agak berhasil. Jadi paling enak di plot sih, di plot, nah udah gitu kelihatan. Ini gagal nih, kayak gini. Oke, jadi bisa dilihat. Coba jangan fail, coba oscillation. Oscillation. Nah, ini parah nih. Ini setengah mati nih dapetinnya. Jadi jangan khawatir waktu kita melakukan regresi dan sebagainya, jangan pernah berharap pasti bisa berhasil. Ini gagal banget nih. Ini gagal banget. Udah kayaknya turun, tahu di sini jegrek naik dan kacau. Ini nah ini kacau nih. Ini loss-nya ya. Dia osilasi loss-nya. Ini gagal total yang ini. Itu. Jadi bisa kayak gitu sih. Beres ya. Jadi itu gimana caranya? Eksperimen. Semua eksperimen. Ini percoba. Jadi ini ilmunya bukan ilmu pasti nih. Ilmunya udah kayak ilmu dukun, nujum, dan dicoba-coba. Eh, dari sini sih main di parameter-parameter ini. Gitu. Kalau main di Adam, para Adam juga punya parameternya juga sih. Ini kan optimizer Adam. Tapi bisa ada parameternya juga sih sebenarnya. Coba bisa nggak? Coba cari di ChatGPT ya. Para parameter untuk linear regression ada Python namanya Python regression Python. Jadi kayak gitu harus baca. Jadi jangan khawatir ya. Belum tentu apa yang kita kerjain pasti bagus hasilnya, belum tentu. Nah, ini ada parameter-parameter learning rate segala macam. Ini PyTorch, Torch. Oh, alah. Oh, ini mah linear regression. Jangan, 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 jangan. Pakai ini aja ya. Pakai TensorFlow. Untuk TensorFlow model ada Python. Kenapa nggak mau? Coba tes lagi. Ini lagi mikirnya kasih lihat ternyata. Oh, yang itu gitu modelnya ya. Nah, ini ada learning rate, ada kayak ginian, decay exponential, decay-nya seberapa. Ini kan dia nyoba-nyoba A dan B-nya ya. Nah, ini A dan B-nya harus dirubah nilainya. Mau seberapa drastis dia ngerubah nilai. Nih, dimainin banget di sininya sih sebenarnya. Bisa dimainin juga. Tapi nanti hati-hati main gini, bisa nggak stabil dia. Gitu. Jadi bisa nggak stabil sih mainan kayak ginian nih. Ntar activation none. Oh. Nah ini nih kan optimizer Adam ya. Ini bisa di set nih parameter-parameter. Jadi mainan kayak ginian horor sih. Jujur saya dulu mainnya lebih lebih horor daripada ini soalnya. Saya ngoding si Adamnya di coding. Ini kan cuman optimizer Adam, parameternya kayak gini. Kalau saya dulu ngoding Adamnya, mabok lu. Dan saya harus proses matrix. Ini kan matrix sih sebenarnya. Proses matrix gimana, ngoding matriksnya gimana, isunya lain lagi, seru lagi lah. Gitu ya, kira-kira gini ya. Udah beres ya? Oke, mudah-mudahan bisa kasih gambaran. Paling enggak, mudah-mudahan nanti bisa mulainya kalau saran saya sih pakai Orange dulu, nyobain. Di Orange parameter-parameter ini bisa dimasukin juga. Kalau nanti lihat di Orange tuh si modelnya bisa kita, kan waktu kemarin ngajarnya cuma modelnya di klik, grab, geret, udah gitu dicobain. Nah, kalau di Orange itu
parameternya pakai default. Tadi juga kita pakai default juga sih. Nah, kalau tadi nggak stabil, baru kita nyoba rubah parameternya. Paling gampang adalah ngerubah ininya dulu nih. Ngerubah ininya. Ngerubah layernya dulu. Jadi kita nggak ngerubah parameter di algoritma buat regresinya ya. Kita ngerubah layernya ini. Paling blown adalah, ini kan source 28, ini kan fleksibel sih sebenarnya. Coba saya rubah ya. Ini jadiin 20 aja. Duh gelo lah pokoknya. Saya ulang dari awal ya. Ini saya ambil. Oke. Terus kita akan masukin sini. Oke. Sekarang modelnya kita bikin ulang. Tapi parameternya 20. Oke. Eh, ini nggak penting. Bisa di skip harusnya. Harusnya di skip bisa. Sekarang kita bikin model. Compile model. Oke. Sekarang kita coba fit modelnya dengan 10 ya. Tuh, ini 70% sekarang. Oke. 80. 80. Tadi kan 5 aja udah 90-an ya. Ini masih 90 nih. Belum 90. Tadi udah 97. Ini masih 90, belum 97. Errornya masih, tadi kan 0,0. Ini efeknya kayak gini nih. Jadi, belum tentu dengan banyaknya epoch ini bisa nurunin sih sebenarnya. Jadi kita banyak main di parameter-parameter di atas ini sih sebenarnya. Jadi ntar kalau nyoba ini jadi contoh-contoh ini dicobain gitu. Ini 10 aja masih 0,91. Tadi 0,97 tuh. Gitu. Jadi ini beda banget sih. Terus kita bisa evaluasi si model, bisa, oh udah ini mah udah sini. Tapi intinya yang ini sih. Gitu ya. Oke, sip. Oke. Terima kasih banyak. Minggu depan kita libur dulu karena pada pengen liburan ya wes. Minggu depan libur. Minggu depannya lagi kita ada kelas. Cuman tanggal 16 ada kelas. Cuman nih buka rahasia dulu. Ini acaranya SKK Migas itu di Bandung, bukan di Jakarta. Dan ini siang jam 2.30. Sementara ngajar jam 5. Ini saya nggak tahu bisa pulang ke Jakarta atau saya harus nginep di Bandung. Tuh. Kayaknya nggak bisa pulang ke Jakarta, gue harus nginep di Bandung nih urusannya tanggal 16. Kalau nggak kekejar buat ngajar. Karena ngajarnya jam 5 kan. Jadi itu aja yang jadi masalah. Itu ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi jumpa wabarakatuh. lagi. Terima kasih, Prof. Ya, Salam, terima oke. kasih Prof. Salam Ya. buat Mbak Dian Sastro ya, Prof. Alah, dasar lu pada. Minta nomornya, Prof. Gue Minta aja kagak emailnya, Prof. punya, lu minta lagi dasar lu. Rugi dong. Parah. Iya, Idul udah Adha punya jangan orang. puasa ya Prof. Idul Adha Udah jangan punya puasa. orang tuh, udah punya orang tuh. Oke, saya Oke, Prof. cabut dulu. Oke, thank you, thank you, thank you.